Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Trader Zaman Now. Nah, hari ini aku akan membuat penjelasan mengenai cara trading di sore hari dengan menggunakan dua sinyal. Nah, teman-teman boleh memilih salah satunya. Boleh dengan menggunakan sinyal JJS Wulan. JJS itu kepanjangan dari jajan-jajan sore ya. Atau dengan sinyal cetar yaitu end of day cetar pilihan. Nah, sinyal cetar pilihan itu adalah sinyal yang sudah saya pilih, saya perketat dari sinyal cetar yang sudah keluar dari pagi hingga sore hari. Nah, oke guys, tetap stay tune ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Sinyal untuk beli sore. Nah, jika teman-teman termasuk trader yang sibuk, misalkan punya pekerjaan atau punya aktivitas lain di pagi hari, nah teman-teman bisa melakukan teknik beli saham di sore hari. Baik dijual untuk besok paginya maupun disimpan dulu untuk beberapa hari sampai saham itu naik sesuai dengan target teman-teman. Nah, sinyalnya itu sendiri ada dua macam yang bisa teman-teman buka di channel Cetar Cepot Alert ya. Yang pertama adalah sinyal alert wulan. Nah, kata-katanya adalah seperti ini ya. Permisi, sang wulan berbisik, nama saham serta take profit 1 dan stop loss-nya. Kemudian di bagian komen, teman-teman bisa mengetikkan perintah untuk menampilkan chart. Jadi supaya nanti teman-teman kalau mau menganalisa ulang, nggak bakalan bingung, jadi tinggal scroll aja ke atas. Karena di sini khusus untuk saham yang muncul sebagai sinyal JJS Wulan. Nah, kemudian sinyal yang kedua yaitu cetar end of day pilihan. Nah, cetar end of day pilihan ini adalah sinyal cetar yang sudah diperketat atau disaring lagi sehingga cocok untuk dipakai sebagai teknik beli sore. Kedua sinyal baik JJS Wulan dan cetar end of day muncul di jam 14.50-an. Nah, kenapa kami memunculkan sinyal di jam 14.50? Ya karena kita menunggu saham itu atau market itu selesai dulu sehingga candlenya sudah terbentuk sempurna. Jam pembelian untuk melakukan beli sore. Nah, kita bisa memilih di antara dua jam ini ya. Di jam pra penutupan yaitu di jam 14.50 hingga 14.59 atau sekalian aja di jam penutupannya yaitu di atas jam 15.00. Nah, masing-masing memiliki cara dan teknik yang berbeda. Jika teman-teman bisa melakukan pembelian di jam pra penutupan, nah teman-teman langsung aja beli di hajar kanan dan naikkan 1 hingga 2 tick supaya langsung dapat sahamnya. Misalkan harga penutupan di harga 500, kemudian kita beli aja HK di harga 510. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak bisa beli di jam pra penutupan, masih ada kesempatan teman-teman bisa beli di harga penutupan yaitu di atas jam 15.01, tetapi hanya terbatas pada saham yang harga akhir atau harga lastnya itu berada di sisi over. Perbedaan dan juga plus minus kalau kita beli di jam pra penutupan versus kita beli di jam penutupan. Nah, yang pertama kalau kita beli di jam pra penutupan, sisi positifnya ya udah pasti kita selalu dapat saham kalau kita meng-HK 1 sampai 2 tick. Tetapi kekurangannya atau segi minusnya kita bisa aja masuk ke dalam saham yang pada saat akhir penutupan itu ada gap down. Dan kekurangan yang kedua, kita belinya buru-buru. Nah, sementara untuk opsi yang kedua, kalau kita beli di jam penutupan, sisi positifnya, kita bisa menyaring saham yang ada gap up di menit-menit penutupan. Kalau ada gap up, biasanya besoknya masih akan bullish. Kemudian sisi minusnya, ya seringkali kita nggak dapat sahamnya, nggak dapat barang. Karena biasanya saham yang ada gap up ini cepat banget, harga lastnya itu berpindah dari over ke harga bidnya. Kalau saya lebih suka membeli di jam pra penutupan dengan melakukan HK. Dan saham yang saya pilih juga sudah saya screening, sudah saya masukkan watchlist dari siang. Jadi saya juga screening nggak buru-buru dan nggak asal HK. Untuk tahu gimana cara menyaring saham yang bagus untuk beli sore, tonton terus videonya ya. Sebelum aku masuk ke bocoran tentang gimana sih cara aku men-screening saham di sore hari, aku mau menjelaskan dulu tentang contoh
cara kita melakukan HK 1 hingga 2 tik di jam pra penutupan. Ini adalah contoh sinyal yang muncul pada saat pra penutupan dengan sinyal cetar end of day. Nah, saya akan membeli saham ERA di harga HK di atas 2 tik. Jadi pada saat close ERA ini 660, maka saya akan memasukkan harga 670. Nah, pada saat closing harga ERA tetap terbentuk di harga 660. Dan uang yang kepotong dari dana saya tetap di harga last, yaitu di harga 660. Oke, berikutnya beli di jam di atas penutupan. Nah, saya akan mencontohkan membeli saham Arna dengan sinyal wulan. Di sini pada saat muncul sinyal Arna di harga 820. Ternyata setelah jam penutupan di atas jam 15, harga saham Arna ini ada gap up, yaitu dikerek naik ke 840. Kalau teman-teman gercep melakukan pembelian di 840, teman-teman bisa dapat barangnya. Nah, di jam 15:10 kemarin, saham Arna sudah berpindah ke sisi bid. Jadi kalau teman-teman terlambat masuk, tidak akan mendapatkan saham Arna ini. Nah, berbeda dengan saham ESA. ESA juga muncul ya sebagai sinyal end of day di sinyal cetar. Nah, ESA ini muncul di harga 386. Pada saat penutupan, harganya tetap di harga 386 dan berada di sisi over. Jadi teman-teman tetap bisa melakukan pembelian saham ESA ini hingga pukul 15:15. Nah, sekarang dari sekian banyak sinyal, gimana sih cara kita melakukan screening ulang dulu? Jadi teman-teman harap diperhatikan ya, semua sinyal yang masuk itu jangan teman-teman langsung beli tanpa analisa, tetapi analisa terlebih dahulu baru teman-teman lakukan pembelian. Tips yang pertama adalah cari saham yang memang ada pergerakan dimulai dari sesi kedua hingga menjelang pra penutupan. Kalau kita melihat di chart frekuensi itu banyak yang meng-HK. Nah, teman-teman bisa skip aja kalau ternyata di chart tersebut masih sideways, baik secara 5 menitan atau secara 15 menitnya. Yang kedua adalah kita ngecek rasio volume. Bisa dilihat di chart cetar atau chart arah. Nah, di sebelah sini ya. Volumenya semakin ada lonjakan itu semakin bagus. Kemudian yang ketiga, cari jarak resisten selanjutnya. Hindari kalau ketemu saham yang mentok di MA20, MA50, atau bahkan pada saat close mentok di fraktal atasnya. Yang keempat, tentukan style trading. Apakah teman-teman mau menjadi one shot, jadi misalkan beli sore, jual pagi, dan besok paginya itu semua harus clear, udah harus terjual semua. Jadi ini konsepnya mirip seperti scalper, tapi versi santai. Teman-teman pokoknya disiplin aja, TP1, kemudian pasang stop loss. Atau yang kedua, teman-teman mau melakukan semi swing. Nah, kalau teman-teman mau melakukan teknik swing atau semi swing, teman-teman harus siap ya melihat portonya merah, tidak berjalan sesuai harapan. Jadi misalkan kalau dibawa turun dulu, itu teman-teman harus siap. Harus punya strategi exit juga. Misalkan mau averaging atau mau cut loss. Nah, kemudian teman-teman jual pada saat sell on strength. Nah, ketika market besoknya masih kenceng atau overnya itu dimakan, itu kita bisa hold. Nah, tapi kalau misalkan tidak sanggup membentuk higher high, itu bisa teman-teman langsung jual. Saya memiliki guidelines atau rule untuk masuk ke dalam sinyal cetar end of day. Nah, untuk rangkumannya saya akan bahas di dalam grup atau saya buatkan video tetapi bersifat private dan hanya member yang sudah join di bot saham aja yang bisa mengakses. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang gimana sih cara melakukan screening dengan end of day pilihan ini, teman-teman join ya ke dalam grup kami atau join ke dalam botsaham.com. Oke guys, itu tadi penjelasan mengenai cara kita trading di sore hari dengan menggunakan sinyal JJS Wulan dan juga end of day cetar pilihan. Nah, semoga videonya ini bermanfaat. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk klik like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku ingatkan sekali lagi untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng. See you in the next video. Bye.